semuanya, selamat datang di podcast OSS, Obrolan Studio Seni, di mana kita akan menyelami dunia yang penuh keindahan, dipadukan gerak gemulai tubuh yang syarat akan makna melalui seni tari. Saya Ainda Fatiatun, di sini kita akan membahas tentang dunia tari dan suka duka yang dialami oleh seorang penari. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita, ada Kak Tari. Halo Kak Tari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, udah lama banget nih kita nggak nari bareng ya kan? Karena dulu kan kita sering nari bareng gitu. Oh ya Kak Tari ini mulai sejak meranjak ke dunia tari sejak kapan? Kalau aku sih mungkin dari SD ya, karena lihat kakakku dulu penari dari SD sampai SMK, jadi aku tertariknya di seni itu waktu kakakku sering tari. Waktu SD ya? Iya. Pertama kali tuh perform di mana? Aku kayaknya pertama kali itu untuk perform ya, di perpisahan ini SD. Di SD. Itu kira-kira nampilin tari apa Kak? Duh kok lupa ya, soalnya udah lama banget. Kayaknya sih tari-tarian kreasi gitu dari guru. Jenis tarian apa yang paling Kakak sukai? Kalau aku mungkin untuk saat ini tari tradisional kayak gambyong gitu. Aku lebih suka tari yang gerakannya lebih lembut atau ya tradisional aja. Biasanya tari gambyong itu kan ditampilkan di acara kayak pernikahan gitu kan. Biasanya tari gambyong apa itu yang kalau lebih sering sih untuk aku sendiri pareanom. Karena itu dia durasinya lebih lama dari pareanom Marikangen, dari gambyong Marikangen maksudnya. Jadi untuk saat ini lebih formal pareanom ya. Menurut Kak Tarin ya, tantangan terbesar ketika menari? Kalau untuk aku mungkin waktu prepare. Kayak mau pakai kostum, terus sanggulan dan juga makeupnya. Kak Tari ini kan seorang penari ya. Kira-kira udah punya kayak kostum sendiri gitu atau masih nyewa atau gimana? Karena aku penari tunggal, biasanya lebih sering di job. Aku belum punya kostum sendiri. Tapi kalau untuk makeup udah punya sendiri. Biasanya tuh nyewa berapa Kak kalau boleh tahu ini ya? Kalau bersih semuanya ya, mungkin 200-an ke atas atau lebih gitu ya lah. Karena emang gambyong ini kan pakaian yang agak ribet kan. Banyak perintilannya gitu ya. Di Jepara kan punya tarian yang namanya Krido Jati kan. Udah pernah nampilin tarian itu enggak? Dengar Krido Jati sering dengar. Cuman kalau untuk narinya waktu saat ngejob belum pernah sih. Kak Tari kan di sekolah kan mungkin banyak kegiatan ya. Terus juga waktu ngejob kan pasti ada latihan juga. Untuk menyeimbangkan waktunya itu gimana? Kalau ditanya kalau ditanya lebih seneng akademis atau non akademis, aku pasti jawabnya non akademis. Karena aku lebih suka dunia luar. Mungkin ini ya berbeda sama orang-orang ya. Seleranya juga berbeda kan. Tapi aku lebih suka yang ini kayak non belajar gitu aja. Lebih ke seni sih untuk saat ini. Untuk kedepannya nanti pas lulus mau lanjutin tari atau mau kuliah atau gimana? Semoga sih harapan aku tetap jadi penari. Aku juga pengen kuliah di ISI di Yogyakarta ataupun di Surakarta. Ya semoga aja ada waktunya lah ya. Bagaimana kamu persiapkan diri sebelum perform di panggung? Bagaimana? Kalau aku biasanya lebih ke main handphone aja. Itu ngilangin grogi ya. Kalau aku ngilangin nervous gitu. Karena kalau ditambah latihan sama teman-teman itu malah bikin acak-acakan gitu latihannya. Alasan Kakak untuk bergelut ke dunia tari ini? Karena balik lagi tadi ya, aku lihat kakakku udah sering ikut nari atau perform gitu dari SD. Jadi aku kayaknya cukup menarik juga di dunia seni gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih bergelut di dunia tari. Ikut sanggar ya? Atau enggak? Aku enggak sih, tapi tertarik juga kalau ikut sanggar. Cuman mungkin belum ada waktunya ya. Tapi pasti ikut ekstra tari juga kan di sekolah? Ikut di SMK Negeri 3 Jepara, namanya Tari Sri Kandi. Pengalaman
horor saat menari pernah nggak sih? Aku sih alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi aku pernah dengar temanku banyak pengalaman horor. Mungkin salah satunya pada saat menari, orang kan melihatnya beda-beda ya pandangannya. Mungkin ada yang melihatnya sebagai penari aja, melihatnya ada yang kayak ada sosok beda gitu lah ya. Mungkin ada temanku yang sering dibilang kalau pada saat nari gambyong dia auranya udah beda, udah nggak dia sendiri gitu. Tapi ada orang lain gitu mungkin. Mungkin ya. Pengalaman terkesan ketika menari apa itu? Pengalaman terkesan aku kayaknya waktu nari di waktu nari di depan bupati itu aku nariin acara apa sih namanya yang di itu ya nari pesisiran, nari pada saat lomban. Itu di mana? Itu di apa ya, di Kongsi gitu loh. Ya itu kayaknya udah 2023 mungkin. Udah 2 tahun yang lalu. Yeah. Setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu. Di desa Kak Tari ini punya tarian sendiri ya? Kalau mungkin saat ini belum ada hak miliknya, cuman masih kreasi tari pesisiran. Jadi masih banyak pelatih di desa aku yang mengkreasikan tari pesisiran gitu untuk ditarikan sendiri pada saat acara-acara tersendiri. Kak Tari tuh udah lomba kemana-mana ya? Atau baru kemarin tuh? Kalau untuk lomba sih jarang ya, tapi kalau untuk ngejob sering lah. Sering di acara pernikahan? Iya, seringnya di acara pernikahan ataupun acara-acara apa ya, formal. Tapi seringnya emang di acara pernikahan orang. Kalau untuk Kak Tari ya, pakaian gambyong kan ada yang pakai kemben, ada yang tertutup juga. Kalau Kak Tari lebih nyaman yang mana? Lebih suka yang mana? Kalau untuk formal lebih sakral gitu ya mungkin. Aku lebih suka yang kemben. Karena ini ya auranya lebih kerasa Jawa gitu loh. Iya sih. Tapi kalau untuk aku sendiri lebih suka tertutup sih. Karena untuk nyaman untuk digerakkan gitu. Kalau untuk gambyong kan di aksesoris kapal kan banyak banget ya. Ada kayak subal, ada sirikam juga ya. Lebih suka pakai subal. Apa? Aku tergantung juga sih requestnya. Cuman aku lebih suka pakai subal. Karena lebih kelihatan gitu. Baik, itu dia tadi pembahasan saya dengan Kak Tari tentang dunia tari atau suka duka yang dialami seorang penari ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke cerita yang lebih seru dan menarik. Halo semuanya, kembali lagi di podcast OSS, Obrolan Studio Seni. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang kedua, ada Kak Melanie Setia Putri. Halo Kak Melanie. Halo Kak Yunda. Wah, kelihatannya Kak Putri ini akhir-akhir ini sibuk sekali ya. Sebenarnya tuh bukan sibuk sih, cuma mencari kesibukan saja. Karena memang kalau di rumah tuh mungkin kurang pekerjaan atau gabut mungkin. Kira-kira kesibukannya apa sih Kak? Kalau kegiatan, kalau saya sendiri mengikuti forum OSIS, mengikuti sanggar tari, dan mengikuti kegiatan yang lain seperti IPNO, IPPNU, dan OSIS sekolah. Itu dalam seminggu tuh? Kira-kira dalam 1 minggu. Gimana membagi waktunya itu Kak? Kalau dalam membagi waktunya, dalam setiap harinya tuh ada jadwalnya ya Kak. Jadi insya Allah tertata gitu. Banyak banget ya guys. Iya betul. Menurut Kak Putri, peran tari dalam budaya ini apa sih Kak? Kalau menurut saya sendiri, tari itu penting banget. Karena tari itu warisan dari nenek moyang kita ya Kak. Jadi kita sebagai Gen Z atau penerusnya itu sebisa mungkin harus melestarikan seni budaya yang dikasih oleh nenek moyang kita. Dan kalau dilihat dari anak-anak zaman sekarang kan banyak yang lebih suka ke dance ya. Jadi sebisa mungkin kita yang asalnya dari Indonesia itu melestarikan budaya yang ada di Indonesia itu sendiri begitu. Harapan Kak Putri untuk masa depan seni tari di Indonesia ini? Kalau harapan saya sendiri, saya tuh pengennya mengembangkan seni tari melalui teman-teman di Jepara sendiri. Karena aku melihat
banyak teman-teman penari yang di Jepara itu minim tempat untuk latihan, Kak. Jadi kalau bisa kita mengembangkan tari juga yang dari Panduran itu juga mendukung dari tempat dan yang lain-lain, prasarana dan sarana. Jadi penari ini jadi semangat untuk melestarikan budaya gitu loh, Kak. Kolaborasi nih Kak. Kolaborasi tari paling unik yang pernah Kak Putri lakukan. Ini kita cerita-cerita ya, Kak. Jadi tahun 2022 itu alhamdulillahnya saya terpilih jadi salah satu penari Hari Jadi Jepara, yang mana itu ditarikan oleh seluruh siswa-siswi SMA, SMK se-Jepara yang diseleksi, yang awalnya dari 100 penari menjadi 50 karena memang waktu itu habis Covid ya, Kak. Jadi di situ kita latihan di Gembleng, terus kita bareng dalam 3 bulan, itu waktu yang gak lama. Terus kita dapat ilmu-ilmu dari penari yang lebih senior. Jadi itu pengalaman dan kolaborasi yang sangat menarik bagi saya. Itu nampilin tarian apa, Kak? Itu nampilin tari kreasi yang mana itu ceritanya tentang tari Ratu Kalinyamat yang perang melawan penjajah. Jadi itu nanti ada fase Ratu Kalinyamat menari, ada prajuritnya Kalinyamat dan prajurit penjajah ini yang perang. Jadi itu seru banget, Kak. Jadi kalau bisa teman-teman yang ada di Jepara, kalau ada Hari Jadi ini nonton ya teman-teman, karena itu memang momen 1 tahun sekali, jadi harus bisa nonton. Menurut Kak Putri, bagaimana kamu melihat perkembangan seni tari di era digital sekarang? Kalau di era digital, saya sendiri tuh bangga banget karena memang dengan adanya era digital ini, anak-anak seni tari ini memanfaatkannya, Kak. Jadi sering banget nih buat konten kreator tentang tari-tarian. Terus dari SMK 3 sendiri itu sering kali membuat seperti gerakan-gerakan tari dan dipost di era digital. Jadi yang awalnya yang jarak jauh ini bisa tahu gitu loh, Kak. Jadi bisa terkenal walaupun nggak secara langsung seperti itu. Kata Kak Putri ini ikut sanggar ya? Iya, sanggar. Sanggar apa, Kak? Kalau saya di rumah itu sanggar Biogelaras, dan kalau di sekolahan itu tari Serikandi. Tapi waktu SD dulu tuh saya sering banget ikut sama Mami Aris yang rumahnya Kuasen. Oh iya, tahu. Tahu kan nggak? Nah, jadi orangnya tuh baik banget dan beliau itu salah satu pemangku seni yang ada di Jepara. Jadi saya tuh sangat bangga banget bisa jadi salah satu muridnya gitu. Dengar-dengar Kak Putri ini ikut karawitan juga ya? Iya, saya ikut karawitan, cuma sudah hampir setengah tahun ya, Kak, nggak latihan. Jadi memang karena waktu juga, kalau di rumah kan ada waktu tersendiri untuk latihan gamelan, jadi kurang, jadi tidak bisa mengikuti. Tapi kadang ya tetap nyusul teman-teman. Di SMP tuh ya? Itu di SMP ya pernah ikut juga, kalau di rumah juga pernah ikut. Kak Putri ini mulai meranjak ke dunia tari ini mulai sejak kapan? Nah, kalau soal beranjak, dulu saya itu PAUD disuruh nari Manuk Dadali. Kakaknya tahu kan? Tahu. Nah, dari Manuk Dadali itu saya tuh sangat antusias karena yang namanya anak kecil itu pasti kan kalau disuruh perform itu pengen banget. Senang dan gak sabar sampai gak bisa tidur kan semalaman. Jadi dari tari pas waktu PAUD, terus ke SD, ke SMP dan SMK, rasanya itu diri saya tuh sudah melekat dengan tari. Jadi sebisa mungkin kalau memang tidak ada waktu untuk latihan, saya silakan 1 hari untuk bisa latihan tari, ya menyempatkan. Mulai dari itu terus Kak Putri ikut sangga, terus ikut ekstra juga ya? Betul. Di sekolah ikut ekstra juga? Iya, saya ikut tari Serikandi di SMK 3. Tantangan terbesar yang pernah Kak Putri hadapi ketika menari? Waktu performnya apa waktu latihannya? Waktu latihannya. Nah, kalau waktu latihannya tantangan terbesar ini minim waktu latihan. Jadi dulu itu pernah pas waktu saya baru bisa tari Gambyong Mari Kangen,
pertama masuk SMK itu ada acara untuk tari Gambyong Pareanom. Nah di situ saya di calling down sama pelatih saya untuk menarikan Gambyong Pareanom. Cuma karena memang awalnya saya menolak karena waktu yang minim banget. Saya dikabarin hari ini besok lusa tampil kan tidak ada waktu ya Kak untuk latihan. Jadi di situ saya meyakinkan diri saya untuk tetap latihan dan menerima job itu. Dan akhirnya dalam waktu 2 hari itu saya bisa belajar Gambyong Pareanom dan dipentaskan. Dan setelah itu ya alhamdulillahnya saya selalu tanya ke pelatih saya, gimana sih Bu ini dari tarian Pareanom yang benar tuh gimana? Kan awalnya kan saya latihan sendiri lewat video YouTube, jadi kan kurang jelas gitu ya Kak. Kalau tantangan saat perform Kak? Kalau tantangan saat perform ini mengenai kostum sih Kak. Jadi dulu itu pernah saya nari Gambyong Mari Kangen, yang mana kostumnya itu memakai kemben. Nah kemben kan ini kan terlihat nih dedenya. Iya. Dan di situ memang pas waktu itu kurang yang memakaikan kostum memang kurang enak dilihat gitu loh, kurang nyaman juga. Terus awalnya saya sudah bilang, Kak ini kostumnya kok kurang. Dan ternyata pas waktu di panggung ini agak melorot. Jadinya kalau kita mau gerak itu susah, kurang nyaman gitu loh Kak. Cara menyeimbangkan latihan tari dengan kegiatan yang mungkin kegiatan di sekolah kan banyak banget nih Kak. Iya. Cara menyeimbangnya gimana? Kalau cara menyeimbangkan saya, biasanya kan Senin sampai Sabtu kan ada kegiatan sekolah. Tapi kalau hari Sabtu itu nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi kadang kan ada calling nih dari temanku. Put, ayo kita latihan di KD ya jam segini. Atau di rumah ini ya jam segini. Jadi dalam waktu 1 minggu, Senin sampai Sabtu saya gunakan untuk kegiatan sekolah. Biasanya Minggu atau enggak Sabtu kalau semisal free, itu saya gunakan untuk latihan tari bersama teman-teman juga. Gitu. Mungkin Kak Putri bisa mengasih tips untuk penonton atau teman-teman yang ingin belajar tari. Nah, buat teman-teman ini kalau semisal kalian udah tertarik nih sama seni tari, usahakan kalian gabung aja teman-teman, karena menari itu membuat kalian fresh dan lebih senang dalam kegiatan. Jadi kita tuh bisa melupakan sejenak beban-beban yang ada di pikiran. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih. Itu dia tadi perbincangan saya dengan Kak Putri mengenai penari ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke cerita yang lebih seru selanjutnya. Halo semua, kembali lagi di podcast OSS, Obrolan Studio Seni. Kami akan berbincang dengan para penari dan pelaku seni tari untuk memahami lebih mendalam perjalanan mereka, inspirasi di balik tarian mereka, dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, siapkan dirimu untuk terpesona oleh cerita-cerita indah dari dunia seni tari. Nah, kita sudah kedatangan 2 bintang tamu kita, ada Kak Tari dan Kak Putri. Halo. Halo Kak Yunda, bertemu kembali bersama Kak Yunda. Iya. Dengar-dengar kemarin kalian habis lomba ya? Iya betul nih, kita habis lomba. Gimana itu? Kita lombanya ada di Tegal Sambi. Kita mengikuti lomba tari kreasi yang diikuti oleh 19 peserta. Itu menampilkan tarian apa Kak? Nah di situ kita nampilin tari Lenggasor Kak, yang pernah kita tampilin di waktu galasi. Pasti latihannya sangat panjang ya Kak? Apa gimana? Sebenarnya enggak terlalu panjang karena memang kita tahu lomba tersebut itu hamin 1 minggu Kak. Jadi pas waktu kita latihan itu cuma 4 atau 5 kali. Dan itu juga waktu latihan sama pelatihnya langsung cuma 2 hari. Iya, jadi jadi itu pun setengah hari ya. Terus kita kan kayak tidak menaruh harapan besar ya Kak, karena vibes-nya tuh tidak seperti lomba, seperti perform. Jadi pas waktu pagi banget nih, pas waktu mau lomba, kita tuh kayak bilang ini kok vibes-nya nggak mau lomba ya. Jadi kayak perform. Kayak biasa aja. Jadi kayak kita tuh tidak terlalu mengharapkan juara hasilnya. Iya juara. Ternyata malah membawakan hasil yang sangat menyenangkan. Itu berapa orang sih Kak? Itu kita 5 orang Kak. 5 orang.
Kira-kira latihan dalam berapa hari tuh? Nah itu kita waktu itu dalam 1 minggu cuma ada 5 kali ya Kak. Dan itu 5 kali? sebentar saja karena pulang sekolah ini waktunya yang sangat Singkat. sekali. Jadi setelah pulang sekolah kita latihannya cuma 1 atau 2 kali. Oh jadi latihan setiap pulang sekolah, nggak kayak Betul, malam? Iya. Kalau tantangan nih Kak, tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi ketika menari? Siapa Apa dulu itu? nih? Boleh nih, Kak Kak tadi Putri. apa? Kak Putri kalau dulu. Tantangan terbesar saya itu pas waktu perform itu omongan orang sih Kak. Karena tari ini identik dengan terbuka. Jadi seringkali pas waktu saya ngejob itu banyak banget omongan, kok kostummu terbuka banget sih, Iya. kelihatan kayak gitu kan, banyak lah yang ngomong seperti itu. Cuma memang itu kurang berpengaruh, tapi 10% berpengaruh karena kadang pas waktu kita pentas itu kita terbesit dalam pikiran itu seperti ini. Apa benar ya yang dikatakan orang tadi? Memang apa kostum kita terbuka banget gitu. Karena emang orang kan ada yang suka, ada yang enggak gitu. Karena kalau di pikiran aku sendiri, kalau orang yang nggak tahu seni itu dibilangnya kayak ya emang terbuka. Iya. Tapi kalau orang yang tahu seni pasti ngiranya itu keren gitu. Kalian sejak kapan sih mulai kenal atau mungkin pada saat Menari. iya menari? Nah, kalau kita sendiri kenalnya di mana Kak? Kita kenalnya waktu latihan pada saat project Legasor. Iya, pertama buat kali di kelas Galaxy. 10. Iya. Di kelas tapi kan tuh di ekstra juga ya tuh. Iya. Awalnya memang kita kan gak kenal ya Kak satu sama lain, dan kita dipertemukan di waktu pertama kali pas waktu pentas Galaxy, dan setelah itu kita akrab dan ngejob bareng sampai pernah tidur bareng loh Kak. Jadi setiap pentas itu sukanya kita tuh riwa-riwi nyiapin kostum, nyiapin Nginep bareng perlengkapan, ya? betul. Jadi kayak ada kesannya tersendiri kalau ngejob itu. Cara mengatasi kesulitan atau kegagalan pada saat menari. Kak tadi dulu. Mungkin kalau aku untuk latihan untuk perform atau latihan? Dua-duanya boleh ceritain. Untuk latihan dulu ya. Iya. Mungkin kalau untuk latihan sih lebih ke gerakannya. Karena setiap tari kan banyak gerakan masing-masing ya. Nggak sama gitu. Kalau untuk latihan aku lebih struggle-nya mungkin latihan pas nari Gambyong mungkin ya. Karena dikasih waktu 1 bulan untuk latihan Gambyong Pareanom. Yang dimana itu Gambyong Pareanom itu waktunya sangat lama, 10 menit, dan itu juga nggak setiap hari gitu latihannya, pasti 1 minggu atau 1 kali atau 2 kali. Jadi itu struggle-nya di pas latihan. Kalau untuk di perform mungkin sama kayak Kak Putri sih, omongan orang itu yang lebih menyakit sih. Iya sih emang. Siapa sih penari atau koreografer yang menjadi inspirasi Kak Tari dan Kak Putri? Kalau saya sendiri, saya tuh awal kenal tari kan dari Mami Aris nih. Tapi di situ juga saya terinspirasi dari senior-senior saya yang juga muridnya Mami Aris. Itu seperti Mbak Tari dan Mbak Iswan. Ini tuh 2 orang anak kembar yang memang dari awal, dari SD nih sudah suka tari dan melanjutkan sampai ke UNES itu berdua. Dan memang vibes-nya tuh Jawa banget. Jadi kayak menginspirasi saya untuk kapan ya bisa kayak Kak Tari dan Kak Iswan gitu Kak. Aku juga sering dengar namanya Kak itu. Karena dia juga jam terbangnya tinggi ya. Betul tinggi banget, tinggi Dia banget. di mana-mana gitu. Kalau untuk aku sih untuk di sosmed Sandrina sih. Karena dia juga multi talent, bisa Menari, ngedance juga bisa ya. Dance, bisa nyanyi juga. Jadi kayak buat aku itu ini sih pelatih atau apa namanya? Koreografer yang sangat Pernah merasa gugup gak sih ketika mau tampil atau mau perform gitu? Pasti pernah lah ya. Pernah dong. Kalau semisal pas waktu perform, gugup itu pas waktu pertama kali saya nari Gambyong, dan benar-benar tuh 2 kali latihan aja. Jadi rasanya tuh bisa nggak ya, dan ternyata
kalau misal kita memang salah itu menyesuaikan yang lain, karena memang tari itu kalau salah tuh nggak bisa diberhentikan tuh nggak bisa. Iya betul, kita harus pintar-pintar karena kan orang nggak ada yang tahu gitu kan. Iya betul. Kalau misal tamunya seniman sih tahu, cuma kalau orang-orang yang mungkin gitu awam itu memang lihatnya di geraknya, di lentukan tubuhnya yang kayak bagus banget ya narinya, kayak gitu aja, nggak terlalu banget lah ya. nggak terlalu mendetailkan gerakan-gerakan yang salah gitu. Kalau Kak Tari? Kalau aku sih sama sih. Kalau orang awam yang nggak tahu tarian itu pasti lihatnya dari muka atau gestur aja. Dari penampilan juga. Tapi kalau yang udah tahu seni banget nih, udah mendalam, pasti lihatnya di gerakan mendalam banget. Kalau salah sedikit itu udah pasti kelihatan. Tapi kalau orang awam yang nggak tahu ya pasti udah biasa aja lah. Bagaimana sih tips untuk mengatasinya agar tidak gugup gitu? Nah kalau saya sendiri, kalau misal gugup di panggung itu biasanya saya ngelihat pandangan orang yang benar-benar nonton kita itu dengan wah itu keren banget. Kan kadang ada orang nih pas nonton pertunjukan kayak memberi semangat dengan tatapan matanya yang sangat memotivasi kita. Jadi kayak kamu pasti bisa. Tapi kalau memang di antara penonton tersebut tidak ada pandangan yang mungkin kita bisa memotivasi atau menghilangkan gugup kita, itu biasanya melihatnya dengan di atas kepala penonton. Gitu. Kalau untuk aku sendiri sih lebih ke jurinya. Karena aku juga menganggap kalau lihat jurinya, aku bakalan menganggap kalau di tempat ini nggak ada orang sama sekali. Jadi kita itu kayak ditonton 1 juri atau 3 juri gitu. Jadi gitu sih. Yang ingin kakak capai dalam dunia seni tari di masa depan? Siapa dulu? Terserah. Bareng-bareng aja ya kak. Ya aku dulu. Kalau dalam yang hal yang ingin saya capai dari diri saya setelah SMK pengennya sih memang ke Solo. Cuma kalau memang benar-benar tidak ada izin dari orang tua, pengennya ya, yang ada di diri saya tuh mengembangkan seni tari. Meskipun nantinya saya tidak menjadi seniman di masa yang akan datang, tapi insya Allah tari tetap ada di diri saya gitu. Kalau untuk Kak Tari? Kalau untuk aku sih semoga masih diberi waktu ya untuk menjadi penari yang lebih profesional lagi dan jam terbangnya lebih tinggi. Karena aku juga harapan aku pengen kuliah di ISI Yogyakarta ataupun di Surakarta. Semoga sih ada waktu dan doakan aja sih. Doakan ya guys. Semoga impian banyak orang kak. Iya. Jika Kak Tari dan Kak Putri dikasih tanggung jawab untuk melatih di desamu mungkin ya, kira-kira gimana? Gimana ya, kita sering-sering dulu ya kak, karena setiap desa kan beda-beda. Jadi memang kadang itu ada desa yang mungkin PRT-nya atau penanggung jawabnya tahu kalau misal kita bisa menari atau kita bisa melatih sesuatu hal yang bisa dilatihkan kepada anak-anak dini yang ada di desa itu. Kalau semisal memang kita bisa ya nggak apa-apa, karena itu memang suatu upaya untuk mengembangkan seni tari yang ada di Indonesia. Bukan hanya seni tari aja, seni yang lain juga, seni pedalangan, seni karawitan itu memang harus dikembangkan karena itu memang warisan nenek moyang kita yang harus dikembangkan oleh kita. Kalau aku sendiri sih kebetulan karena desa aku itu ada yang namanya sarnemi. Dan sarnemi ini sering ditampilkan pada saat lomban. Jadi sudah ada penelitiannya masing-masing. Dan untuk waktu saat ini akan diadakan acara ya, kayak baratan gitu. Untuk mungkin ini memeriahkan juga di desa Ujung Batu ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini yang penuh inspirasi tentang seni tari. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru, semangat dan apresiasi lebih dalam terhadap kekayaan budaya serta ekspresi artistik lewat seni tari. Jangan lupa untuk terus mendukung dan menjelajahi dunia seni tari, baik sebagai penikmat maupun pelaku seni tari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berkarya dan selalu temukan ritme hidupmu dalam setiap langkah. Sampai ketemu lagi di podcast OSS Obrolan Studio Seni.